Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi itu adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengelola informasi. IT mencakup berbagai aspek, termasuk pengumpulan penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi informasi. IT ini sangat penting dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan. Jadi di komponen utama IT itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Lalu juga ada data. Lalu apa sih pengertian dari perangkat keras itu? Jadi perangkat keras itu atau yang biasa disebut hardware itu adalah semua komponen fisik dari sistem komputer. Contohnya kayak CPU atau Central Processing Unit, terus ada RAM, lalu ada hard drive, monitor, keyboard, dan printer. Jadi fungsinya apa sih? Fungsi perangkat keras itu bertanggung jawab untuk menjalankan perangkat lunak dan memproses data. Lalu ada perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan software. Software itu adalah program atau aplikasi yang berjalan di perangkat keras. Contohnya kayak seperti sistem operasi seperti Windows, MCOS, atau Linux. Contoh aplikasinya yaitu ada Microsoft Office, Adobe Photo, browser, dan web, atau Chrome atau Firefox. Jadi fungsinya itu perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari pengelolaan kata hingga desain grafis. Yang selanjutnya ada jaringan. Definisi jaringan itu yaitu sistem yang menghubungkan antara komputer satu dengan perangkat lainnya, sehingga kita bisa berbagi data dan sumber daya. Contohnya seperti Local Area Network atau biasa disebut dengan LAN atau LAN. Jaringan ini terbatas pada area kecil seperti kantor atau rumah. Dan contoh lainnya seperti ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area yang lebih luas seperti internet. Fungsi jaringan itu adalah untuk memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antar pengguna dan perangkat. Yang terakhir itu ada data. Data itu apa sih? Data itu informasi yang diproses dan disimpan oleh sistem IT. Contohnya seperti teks, gambar, video, dan database. Fungsinya untuk aset berharga yang digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Yang selanjutnya ada peran IT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komunikasi. IT dalam bidang komunikasi itu berfungsi untuk memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien melalui email, pesan instan, dan video konferensi. Contohnya penggunaan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, atau Slack untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada pendidikan. Jadi fungsi IT dalam pendidikan itu berperan penting seperti pada e-learning dan platform pendidikan online yang memungkinkan akses ke materi pembelajaran dari mana saja dan di mana saja. Contoh penggunaan platformnya seperti Coursera, Khan Academy, Google Classroom, Quizzes, atau Kahoot. Selanjutnya pada bidang bisnis. Peran IT dalam kehidupan sehari-hari pada bidang bisnis itu mendukung operasi bisnis, manajemen data, dan analisis pasar. Contohnya penggunaan software akuntansi atau seperti QuickBooks dan CRM atau Customer Relationship Management, yaitu untuk mengelola hubungan pelanggan. Selanjutnya ada hiburan yang berperan seperti streaming video, game online, media sosial, dan contoh bagaimana IT mengubah cara kita menikmati hiburan, di mana yang sebelumnya kita tidak bisa menggunakan internet atau jaringan ini secara leluasa, sekarang kita lebih mudah menggunakannya. Contohnya seperti platform Netflix, YouTube, Twitch, View, atau hal lainnya.
Selanjutnya itu ada tren terkini dalam IT. Jadi contohnya seperti kecerdasan buatan atau biasa kita sebut dengan AI. Jadi kecerdasan buatan itu adalah penggunaan logaritma atau algoritma untuk membuat sistem yang dapat belajar dan beradaptasi. Contohnya seperti asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, Chatbox, terus ada ChatGPT, Blackbox, dan lainnya. Jadi fungsi AI di sini digunakan untuk meningkatkan efisien analisis data dan pengalaman pengguna, dan juga memudahkan kita dalam penggunaan atau mencari informasi apapun. Baik, selanjutnya ada cloud computing, yaitu penyimpanan atau pengelolaan data di internet yang memungkinkan akses data dari mana saja. Contohnya seperti layanan Google Drive, Dropbox, dan Amazon Web Service atau biasa kita sebut dengan AWS. Fungsinya untuk apa? Fungsinya cloud computing ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, pengurangan biaya dan infrastruktur. Dan terakhir ada keamanan cyber. Fungsi di sini cyber ini berguna untuk melindungi terhadap data dan sistem dari ANC, di mana berfungsi sebagai pelindung kita dalam beraktivitas di media sosial. Jadi di sini kita akan lebih menjelaskan lebih rinci tentang keamanan cyber dan pentingnya melindungi data kita. Jadi apa sih keamanan cyber itu? Keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Dan dengan meningkatkan ketergantungan pada teknologi, keamanan cyber menjadi semakin penting. Jadi apa saja sih jenis ancaman keamanan cyber itu? Yang pertama ada malware, phishing, dan DDoS. Jadi yang pertama akan kita jelaskan itu adalah malware. Malware ini perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem tanpa izin. Contohnya virus, worm, atau ransomware. Yang kedua ada phishing. Phishing ini teknik penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Yang ketiga ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan ini yang bertujuan untuk membuat layanan tidak tersedia dengan memajari server dengan lalu lintas. Jadi, gimana sih cara kita untuk menjaga keamanan cyber? Yang pertama bisa kita lakukan yaitu menggunakan kata sandi yang kuat. Misalnya menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Yang kedua adalah pembaruan perangkat lunak, yang selalu memperbarui perangkat lunak dari sistem operasi untuk menutup celah keamanan. Yang ketiga, pelatihan karyawan yang memberikan pelatihan tentang cara mengenali ancaman dan praktik keamanan yang baik. Lalu ada cloud computing. Jadi apa sih cloud computing itu? Cloud computing itu adalah model penyampaian layanan IT yang memungkinkan akses ke sumber daya komputer seperti server, penyimpanan, dan aplikasi dengan melalui jaringan. Jadi jenis layanan cloud itu ada 3 macam. Yang pertama IaaS, PaaS, dan SaaS. Jadi yang pertama IaaS. IaaS itu adalah Infrastructure as a Service, yaitu menyediakan infrastruktur TI secara virtual, contohnya Amazon ES2. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Di sini menyediakan platform untuk mengembangkan, menguji, dan mengelola aplikasi. Contohnya Google Aplikasi Engine. Lalu ada SaaS atau Software as a Service, yaitu menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui internet. Contohnya Microsoft 362, Salesforce. Lalu apa saja sih manfaat cloud computing ini? Secara skalabilitas, yaitu memudahkan menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Yang kedua, secara biaya itu lebih efisien, mengurangi biaya infrastruktur dan pemeliharaan. Secara aksesibilitas, akses data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet itu lebih mudah. Lalu apa aja sih dampak pada masyarakat dengan adanya AI ini? Yang pertama itu, apa sih itu kecerdasan AI? Kecerdasan buatan atau AI ini adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, dan pengenalan pengambilan keputusan.
Lalu aplikasi AI yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti asisten virtual, yaitu seperti Siri, Google, dan Alexa yang membantu pengguna untuk berbagai tugas atau referensi lainnya. Lalu yang kedua ada rekomendasi konten seperti algoritma AI yang digunakan dalam platform seperti Netflix, Spotify, dan untuk merekomendasikan film atau musik. Lalu selanjutnya ada otomatisasi proses bisnis yang biasanya AI gunakan untuk mengotomatiskan tugas rutin, meningkatkan efisien. Lalu ada tantangan dalam etika AI. Yang pertama itu tentang privasi data. Jadi pengguna data pribadi untuk melatih model AI dapat menimbulkan masalah privasi. Yang kedua ada bias algoritma. Jadi di sini algoritma dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Yang ketiga, pekerjaan. Otomatisasi dapat mengancam pekerjaan di beberapa sektor. Lalu apa sih itu Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT? IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan bertukar data. Contoh perangkat IoT ini adalah smart home device, yaitu termostat pintar, lampu pintar, kamera, keamanan yang dapat dikendalikan melalui aplikasi. Yang kedua ada wearable device, yaitu seperti jam tangan pintar dan pelacak kebugaran yang membantu kesehatan pengguna. Yang ketiga ada kendaraan terhubung, seperti mobil yang bisa dihubungkan melalui internet atau kita bisa membuka mobil seperti menggunakan aplikasi.